Oke, kita sambung. Nah, ini adalah open posisi tadi. Open posisi tadi kita sambung. Sekarang sudah hampir mendekati target kita. Kita tarik lagi ke low BB. Otomatis kalau BB ini dia sudah akan close dengan sendirinya. Ini adalah contoh setup yang terbaik. Kita hold. Nah, kita hold juga kita tahu batasannya. Kalau kita hanya sekedar tahan market, kemudian kita tidak tahu batasnya, kadang-kadang kita ini akan jantungan untuk melihat si market ini. Jantungan bagaimana ya, kadang-kadang oh market naik kita buy, market turun lagi kita sell. Ternyata buy sell tersebut hanya sementara. Setup yang baik adalah kita menunggu sampai market ini benar-benar klimak, market ini benar-benar sampai ke tujuan yang kita inginkan. Itu adalah setup yang terbaik. Contoh dia turun kan, turun terus sampai TP. Nah TP ini belum TP, satu candle lagi mungkin baru TP. Karena sifatnya market adalah berulang, maka ketika market berulang ini ya kita harus berani untuk mengambil resiko. Karena dalam memelihara tuyul ini high risk, high reward, low risk, ya low reward. Nah, kalau kita pelihara tuyulnya ini tumbalnya banyak ya dapatnya juga banyak satu hari. Kalau tumbalnya hanya 50.000 misalkan, ya dapatnya hanya 5.000 rupiah. Itu kalau kita pelihara tuyul lah sama. Cuman bedanya kalau di tuyul online ini kita tidak usah memikirkan cari mangsa atau cari tumbal untuk dikorbankan, hanya kita mengorbankan waktu untuk belajar, kemudian kita bisa menikmati hasilnya. Uang akan mengalir untuk kita. Ini adalah contoh real kita. Nah, ini asiknya adalah ketika kita sudah belajar, sudah menguasai market, maka otomatis dari situlah pundi-pundi dolar itu akan mengalir di rekening kita. Kita yakin dengan setup kita harus yakin. Kalau misalkan satu hari satu kali stop loss atau 2 kali stop loss dan kemudian 5 kali menang, ya berarti kita sudah layak untuk menggunakan sistem tersebut. Maka sebaiknya adalah di backtest terlebih dahulu, hari-hari di backtest, kemudian dicari kelemahannya, kemudian dicari setup yang terbaik untuk melakukan entry posisi agar kita tidak terjebak di dalam dunia floating atau dunia yang merah atau minus. Nah, kalau ini kita liatin market terus ya, kadang-kadang psikologi kita ini buy, padahal candle tertentu adalah masih sell. Kenapa ini masih sell? Sell yang pertama alasannya adalah candle sudah keluar jauh dari top BB. Nah, satu keluar masih bisa dia berusaha untuk masuk, kemudian naik lagi, dah keluar lagi, kemudian dia masuk lagi, kemudian dia tidak mampu untuk menembus dari MA5 yang atas, kemudian dia buat signal menembus middle BB, kemudian dia akan membuat setup, dia turun lagi sampai dia mentok sampai di low BB. Ini karena perjalanannya 30 menit ya, agak lama sedikit. Nah, dia akan turun lagi sampai sinilah, maksimal sampai 1.1474. Nah, karena ini rekamannya adalah 10 menit, kalau tidak sampai ke 1474 ya nasib baik, rekamannya sudah mati terlebih dahulu. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh untuk kita bisa membukukan jurnal trading, dimana kita mau open posisi di misalkan di level angka berapa, kemudian kita batasi di mana, alasan kita untuk open posisi kenapa, sesuai konsep yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Oke, market akan menyentuh. Nah, kita lihat, ayo, seperti ini, dia turun ke bawah terus. Ini adalah sebuah setup yang terbaik. Kalau kita tarik profit dari setup yang kita lakukan berapa? Contoh 343 pip. Kalau kita lihat di reportnya berapa profit yang kita hasilkan tadi, TP-nya tadi. TP-nya kalau open kita $1, open ini TP satunya adalah di profit di 22.970 USD.
Ini kalau kita open satu pip, satu lot, nah banyak kan. Nah ini yang dikatakan dengan setup yang terbaik akan membuat trading kita menjadi lebih baik.